Fikih itu adalah ilmu untuk mengetahui hukum syariat yang sifatnya aplikatif dari dalil yang terperinci. Jadi fikih itu pemahaman kepada hukum syariat, gitu ya, pemahaman. Nah, maka karena pemahaman, maka fikih itu tidak ada yang 100% benar dibanding dengan pendapat fikih lain. Itu yang pertama patokannya setiap kita menemukan perbedaan fikih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ngambil satu pendapat fikih itu jangan terlalu ngotot, Pak. Semotot apapun nggak akan 100% benar, gitu kan? Para ulama pun mengatakan pendapat saya benar, tapi kemungkinan ada salah. Pendapat lain dalam pikiran saya salah, tapi ada kemungkinan benar. Nah itu ya. Jadi fikih itu tidak ada yang 100% benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang insyaallah kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimahumullah, sesi selanjutnya ini sebenarnya masalah yang sudah bertahun-tahun, bahkan dari sejak kita kecil ya, yaitu tentang fikih dalam masalah puasa. Tadi ada bahan yang sudah saya bagikan, sebenarnya itu sama dulu pernah saya bagikan, tapi itu ada beberapa tambahan. Itu adalah tulisan yang sangat ringkas sekali, gitu ya, terkait dengan fikih dari pelaksanaan Ramadan ini. Cuma mungkin ada beberapa hal sebelum ke fikih puasa Ramadan ini, Bapak dan Ibu sekalian, yang perlu disampaikan. Karena saya rasa kalau fikih ini sudah banyak dibahas ya, sudah banyak membaca, sudah yaitulah dari sejak kita kecil ya. Yang pertama mungkin yang perlu kita pahami bahwa ibadah kita ini memang dasarnya awalnya dari fikih, gitu ya, dari fikih, tapi kemudian tidak hanya sampai di situ saja. Nah, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian terkait dengan Ramadan ini, Bapak dan Ibu sekalian, itu ada hadis yang populer. Jadi man fariha bidukhuli Ramadan ya haramallahu jasadahu ala niron. Jadi siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka jasadnya akan diharamkan terhadap neraka. Nah ini kita mau masuk bulan Ramadan, ini harus gembira. Nah ini kan kita sudah tahu dari dulu ya, kalau mau masuk Ramadan harus gembira, gitu ya. Pertanyaannya, ya kan, gembiranya itu gembira apa, gitu ya? Gembira apa? Lalu apakah kita memang selama ini gembira enggak dengan masuk Ramadan? Nah ini ada di surah Yunus ayat 52 atau 53 ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Nah ini enggak ada di makalahnya, ini pembukanya dulu. Jadi katakanlah dengan kurnia Allah dan rahmatnya, maka hendaklah mereka bergembira dengan itu. Jadi masuk bulan Ramadan itu kita harus bergembira. Ada kemungkinan dua. Pertama dengan kurnia Allah, yang kedua dengan rahmat Allah. Nah, itu. Nah lalu bagaimana kita gembira itu kan adanya di mana ya Pak? Hati kan? Gembira itu kan adanya di hati. Jadi kita nggak bisa menilai orang itu sedang gembira, tapi kita hanya bisa menilai indikatornya aja. Gembira itu ada di hati. Ketika kita masuk ke Ramadan, yang ada di pikiran kita itu apa biasanya? Nah ini yang menyebabkan biasa gembira. Dulu saya pribadi ya, kalau waktu kecil itu kadang-kadang kalau masuk Ramadan itu yang kita ini kan, aduh harus puasa 30 hari. Itu kan kalau anak SD kan gitu ya.
aduh harus puasa. Nah, artinya ketika ada begitu itu sebenarnya menunjukkan apa? Kegembiraan atau tidak? Aduh capek ini harus puasa. Nah, terus kalau masuk ke Ramadan, misalnya nih, yang bapak-bapak ya, ibu juga, wah ini harus beli baju untuk keluarga gitu kan, kali sekian harus mudik, harus sekian, aduh, nah itu. Nah ini jangan sampai yang begitu memang manusiawi gitu ya, manusiawi, tapi itu jangan mendominasi. Jadi sehari-hari yang dipikirkan itu gitu ya, sehingga masuk ke Ramadan yang ada adalah keluhan di hati. Nah ini yang dijaga. Itu yang pertama. Kemudian gembira dengan apa? Nah tadi kul bifadlillah, dengan kurnia Allah. Nah, yang disebut kurnia, Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah sesuatu yang akan didapatkan asal kita berusaha tanpa membedakan agama. Jadi mau agamanya apa, mau sukunya apa, gitu kan, mau warna kulitnya apa, kurnia Allah itu pasti dapat asal dia kerja. Makanya kalau kita doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka, Allahumma ftahli abwaba fadlika. Kalau keluar masjid, kalau masuk, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Jadi kurnia Allah ada di luar masjid, rahmat Allah ada di dalam masjid, gitu ya. Jadi, nah pertama gembira Ramadan itu ada orang yang gembira dengan kurnia Allah. Kurnia Allah ini biasanya bentuknya duniawi, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau masuk ke Ramadan kita gembira, ya, biasanya nanti akan dapat THR. Nah itu bergembira dengan kurnia Allah. Kalau anak-anak itu biasanya nanti akan lebaran, akan dapat baju baru, akan dapat uang jajan dan sebagainya. Itu adalah bergembira dengan kurnia Allah. Itu enggak salah, yaitu bagus gitu ya. Kalau kita bergembira dengan kurnia Allah. Dulu saya 2 tahun di Malaysia itu mengalami Ramadan. Di sana itu salah satu ininya ya, kebiasaan di masjid-masjid itu buka tenda. Jadi buka tenda seperti mau hajatan. Jadi setiap buka, nah itu ada acara makan bersama, maksudnya buka bersama. Itu makanannya betul-betul seperti hajatan, Pak. Ya kalau di kita kan ya standar lah, misalnya nasi box gitu kan, kalau misalnya nasinya itu. Tapi kalau di sana kayak hajatan betul-betul gitu. Itu tiap hari gitu, tiap hari. Nah nanti tarawihnya itu juga banyak juga. Tarawih itu biasanya ada 2 season. Sholat tarawihnya 23 rakaat, tapi begitu 8 rakaat biasanya anak-anak pada bubar. Itu disediain makanan lagi banyak gitu, sampai bisa dibawa pulang banyak. Kemudian nanti setelah yang 23 disediakan lagi. Nah, ada orang-orang tertentu yang memang memanfaatkan ini. Jadi setiap buka itu di masjid. Itu satu keluarga dibawa ke masjid gitu ya. Di situ buka. Nah, ini bergembira dengan kurnia Allah sebenarnya gitu ya. Jadi bergembira dengan kurnia Allah. Nah, kemudian kalau yang lebih tinggi itu adalah bergembira dengan rahmat Allah. Nah, ini mungkin fokus kita itu kepada hal-hal yang bersifat rohani. Nah ini yang penting Pak. Mungkin bagi kita nih, termasuk saya pribadi gitu Pak. Jadi cobalah kita ini sekarang melihat sesuatu itu hal-hal yang sifatnya rohaninya. Kalau tadi Dr. Agus menyampaikan puasa ini targetnya jadi yang dipikirin jangan makanan katanya, tapi ibadahnya. Nah itu kalau melihat bahwa di bulan Ramadan ini luar biasa pahala dilipat gandakan, kemudian ampunan Allah begitu luas, peluang masuk surga begitu besar. Nah ini yang dilihat, inilah yang harus membuat kita bergembira sebenarnya gitu. Jadi ya kita introspeksi aja masing-masing gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita ini bergembiranya karena itu, karena ada malam Lailatul Qadar, karena kita akan banyak membaca Quran, karena kita akan banyak sholat malam, karena kita akan puasa. Nah ini yang kita gembira di situ. Jadi tidak hanya yang sifatnya duniawi seperti itu. Nah kemudian itu pengantar yang pertama. Nah kemudian yang kedua, ini sering saya sampaikan,
Jadi mungkin ini kan rata-rata di sini Pak usianya udah senior termasuk saya juga. Enggak Pak, saya juga kadang-kadang sering kepikiran usia sudah kepala 4 itu kalau jatah Rasulullah 63 gitu kan. Itu udah 20 tahunan lagi gitu kan. Jadi kok singkat gitu ya. Kayaknya apa gitu kan. Nah ini Pak, terkait dengan fikih, ini Bapak dan Ibu sekalian, selama ini kita melihat fikih itu, jadi begini, kita ini berakhlak itu dengan salah satu akhlak Allah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya kasih sayang, ya itu berarti berakhlak dengan Rahman Rahimnya Allah. Nah kita ini selama ini melihat fikih itu dengan sifat keadilan Allah, ya kan? Sholatnya sah maka dapat pahala kan gitu ya. Kalau tidak sholat maka disiksa. Nah itu kan namanya adil kan. Ada orang mencuri maka harus dihukum. Itu namanya melihat fikih dari sifat keadilan Allah. Nah mungkin ini kita harus agak merubah. Kita melihat fikih sekarang itu dari sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Sifat dan Rahman Rahimnya Allah. Maka kalau melihat dari sifat Rahman Rahimnya Allah, ketika ada orang berpuasa, ada orang sholat, kurang-kurang sedikit nggak diponis, itu sholat nggak bakalan sah, nggak akan diterima oleh Allah gitu. Nah itu dari sifat adilnya Allah kalau melihat itu. Tapi kalau orang sudah sholat gitu ya, ya insya Allah lah pasti diterima oleh Allah. Cuma memang kualitasnya mungkin gitu kan, ada yang 1%, ada yang 2% seperti itu karena sudah masuk wilayah taat itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita lebih melihat fikih ini Rahman dan Rahimnya Allah, sehingga tidak ponis-ponisan lah, gak usah ponis-ponisan. Apalagi di sini saya yakin jamaah ya di satu masjid tidak akan berponis-ponis seperti itu. Pertama, fikih itu adalah ilmu untuk mengetahui hukum syariat yang sifatnya aplikatif dari dalil yang terperinci. Jadi fikih itu pemahaman kepada hukum syariat, gitu ya, pemahaman. Nah, maka karena pemahaman, maka fikih itu tidak ada yang 100% benar dibanding dengan pendapat fikih lain. Itu yang pertama patokannya setiap kita menemukan perbedaan fikih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ngambil satu pendapat fikih itu jangan terlalu ngotot, Pak. Semotot apapun nggak akan 100% benar, gitu kan? Para ulama pun mengatakan pendapat saya benar, tapi kemungkinan ada salah. Pendapat lain dalam pikiran saya salah, tapi ada kemungkinan benar. Nah itu ya. Jadi fikih itu tidak ada yang 100% benar. Yang subuh pakai kunut dengan yang tidak kunut, maka itu yang 100% benar yang mana? Nggak ada yang 100% benar. Fikih itu dugaan kuat gitu. Jadi gitu. Nah kalau sholatnya itu syariat gitu ya, bukan fikih. Nah seperti itu ya. Jadi jangan terlalu ini. Kalau fikih itu santai aja, jangan ngegas kata orang sekarang. Jangan terlalu ngegas gitu ya. Jadi makanya kalau fikih itu ya santai aja. Nah, kemudian yang kedua, nah ini setiap amal ibadah itu dimulai dari fikih terlebih dahulu, ya kan, syaratnya, rukunnya kan gitu, itu dulu. Terus, lalu kalau itu sudah beres, maka ke aspek tasawufnya, zikrullah, maksudnya apa? Zikrullah itu bukan khusus zikir ini. Dalam sholat harus ingat Allah, dalam puasa ingat Allah. Lagi sedekah ingat Allah. Nah itu zikrullah itu kan di semuanya harus gitu ya. Khusyuk. Selama ini kan kita yang mengatakan yang khusyuk itu apa? Salat ya. Padahal puasa juga harus khusyuk, sedekah juga harus khusyuk gitu ya. Khusyuk itu keyakinan bahwa kita akan bertemu dengan Allah. Ikhlas, sabar dan yang lainnya yang bersifat batiniah. Nah ini jadi kita tingkatkan Pak, tapi memang ini yang batin ini agak berat Pak. Bimbingan batin memang agak berat,
biasanya itu hanya ada jadi ada ulama-ulama yang memang bisa membimbing masalah batin kita. Itu kayak misalnya kita sholat, Bapak dan Ibu sekalian, sholatnya merasa khusyuk gak sekarang? Ya, nah itu. Terus kita nih ingat Allahnya berapa persen sih, gitu ya? Kalau keluar masjid di jalan kita ingat Allah nggak begitu? Nah itu yang ternyata Pak, saya juga baru tahu gitu ya. Jadi yang begitu-gitu ternyata ada gurunya itu. Jadi selama ini sholat kita ini khusyuk dari dulu gitu kan. Itu karena memang kita tidak pernah dibimbing gitu ya oleh orang yang memang punya spiritual, yang sudah punya pengalaman ke sana gitu ya. Sehingga kita agak susah juga khusyuknya. Kita ini harus ingat Allah. Caranya ingat Allah tuh gimana? Dari dulu juga kita tahu harus ingat Allah itu tahu. Tapi caranya gimana? Nah ini harus perlu pembimbing. Bagaimana supaya dapat pembimbing ini? Bapak dan Ibu sekalian, salah satu upayanya perbanyak Pak sholat istikharah. Sholat istikharah, minta bimbingan, minta ditunjukkan orang yang bisa ngebimbing. Orang yang ngebimbing spiritual gini tuh nggak ngobrol dia, jadi nggak kelihatan di YouTube, nggak ini. Jadi yang bisa membimbing bagaimana kita sholat, gitu ya, bagaimana. Nah ini ibadah kita itu kan supaya meningkat situ. Jadi perbanyak istikharah, mintalah di situ, gitu ya. Bisa misalnya membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, ya Allah tunjukkanlah kepada saya, atau bahasa Indonesia gitu ya, setelah sholat, ya Allah tunjukkan kepada saya orang yang bisa membimbing ruhani saya, gitu. Jadi itu prosesnya memang agak lama, harus istikharah. Nanti insya Allah akan Allah bukakan yang bisa membimbing kita secara spiritual. Saya kira kalau pengajian-pengajian biasa itu adalah yang membimbing kita di dalam bidang syariah, ya kan? Sholatnya harus seperti ini, ininya harus begini, ini yang haram yang begini. Nah itu syariah, gitu ya. Jadi kita tingkatkan ibadah kita, yaitu kepada aspek tasawufnya. Apakah syariat itu salah? Enggak, tapi itu kan tingkatan ya, tingkatan seperti itu. Nah ini yang kedua, jadi supaya meningkat puasanya. Gitu. Kemudian, nah ini yang ketiga, kalau ada hadis dalam suatu fikih yang dinilai dhaif, maka perbuatannya bukan bid'ah dolalah, gitu ya. Jadi kalau ini contoh nih, nanti keluar lagi nih ceramah Ustadz yang viral. Doa buka puasa itu hadisnya lemah, itu bid'ah. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadisnya lemah, jangan diamalkan. Enggak begitu, Pak. Jadi kalau hadisnya itu hadis dhaif, walaupun betul, itu bukan bid'ah, gitu ya. Hadis dhaif itu yang lemah apanya, Pak? Yang lemah itu adalah perawinya, gitu ya. Tapi itu dugaan kuat dari Rasulullah. Jadi ada sabda Rasulullah ke orang ini sampailah ke kita. Nah ini orang-orang ini nih ada yang lemah hafalannya, ada yang lemah akhlaknya, gitu kan. Maka hadisnya jadi lemah, gitu. Hadis Bukhari itu kan hadisnya sahih ya. Di kitab itu kan hadisnya sahih. Itu kalau yang meriwayatkannya saya, Pak, itu hadis bisa jadi dhaif. Gitu. Kalau yang bertanya saya, kenapa? Hadis dhaif itu dilihat perawinya suka makan di pasar. Kita suka ngebahso di pasar gitu kan. Suka jalan tidak pakai peci. Itu hadisnya bisa jadi dhaif. Saya sering kalau nggak pakai peci gitu kan. Jadi hadis Bukhari yang sahih kalau diriwayatkan saya itu bisa jadi dhaif gitu. Jadi yang dhaif itu bukan itu dari nabinya, bukan, tapi orang yang membawa beritanya. Nah maka hadis dhaif itu kalau diamalkan itu bukan bid'ah dolalah, gitu ya. Jadi Allahumma lakasumtu, nah itu wabika amat itu baca aja, Pak. Walaupun hadisnya memang menurut sebagian ulama itu adalah dhaif, tidak masalah, gitu ya. Karena di sini saya jelaskan ini boleh hadis dhaif itu dilaksanakan, gitu ya, dengan beberapa syarat. Pertama, tidak berkaitan dengan akidah atau hukum halal haram. Itu kan nggak hukum halal haram baca doa.
Kekuatan hadisnya tidak terlalu lemah. Nah, ini tugas ahli hadis. Kemudian ada dalil kuat yang semakna, membaca doa dalam setiap perbuatan. Itu kan hadisnya jelas ya. Kemudian untuk fadhailul a'mal, artinya fadhailul a'mal itu kalaupun tidak diamalkan tidak berpengaruh ke puasanya. Itu namanya fadhailul a'mal, tambahan gitu ya. Maka yang sudah biasa kita baca Allahumma lakasumtu, baca aja. Walaupun menurut sebagian ulama hadisnya adalah dhaif. Jadi jangan ragu-ragu. Saya pernah ikut Jumatan di satu masjid. Ketika khutbah kedua, khotibnya mengultimatum. Nanti ketika saya baca doa, lagi khotib Jumat Pak, jadi pas berdiri khotib kedua, khutbah kedua, nanti pas saya baca doa jangan mengucapkan amin, ya, karena itu bla 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 gitu lah. Jadi pas Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, kan kita kan otomatis biasanya kan Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, amin. Jadi jemaah tuh Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, gitu. Jadi enggak ini gitu kan. Nah itu kayak begitu tuh. Itu padahal itu kan dalilnya yang lemah lah, bukan bid'ah yang dolalah seperti itu. Bid'ah dolalah itu kalau jelas bertentangan dengan syariat atau keluar dari kesepakatan ulama, gitu ya. Kalau hadis dhaif dipakai aja, gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu. Nah kemudian ini dalil juga Pak, Bapak dan Ibu sekalian, dalil itu bukan hanya Al-Quran dan Sunnah, gitu ya. Ternyata dalil itu nanti ada maslahat, ada segala macam, itu namanya dalil. Kalau sumber hukum itu adalah Quran dan Sunnah, gitu ya. Jadi kalau dalil yang lain ada. Nanti lagi ada misalnya imsak. Nah ini imsak nih. Ya, di puasa itu ketika saya kira ini ya, kalau ke bawahnya nanti gampang. Imsak itu katanya kok ada konsep imsak gitu ya. Imsak itu kan setelah imsak boleh makan dan minum enggak? Boleh gitu ya. Kemudian kok namanya imsak? Imsak itu artinya menahan gitu ya. Nah, ini sebenarnya dari hadis. Jadi Rasulullah itu berhenti makan sahur ketika kurang lebih membaca 50 ayat Al-Quran, itu langsung subuh. Jadi selesai sahur, kalau ukurannya antara sahur dan sholat subuh, jeda yang dilakukan Rasulullah itu adalah sekitar baca ayat 50 ayat. Ya mungkin 10 menitan. Itulah yang di kita menjadi konsep imsak. Sebenarnya begitu. Jadi konsep imsak ini adalah berdasarkan hadis juga. Nah ini ya. Jadi nanti kalau ada hadisnya lemah itu tidak serta-merta menjadi bid'ah yang sesat. Oh serem sekali Pak. Gitu ya, bid'ah. Karena hadis ini banyak. Bapak dan Ibu sekalian, di hadis Bukhari itu hanya ada 4.000-an Pak. Jadi hadis Bukhari itu, Bukhari Muslim itu mungkin sekitar, ya mungkin nggak lebih lah dari 8.000 hadis. Pertanyaannya, apakah Rasulullah hanya melakukan perkataan, perbuatan dan sifatnya itu hanya segitu-gitunya? Jadi banyak sekali ya Rasulullah itu, gitu ya. Jadi banyak hadis sahih yang mungkin tidak sampai ke kita atau memang belum sampai, gitu ya, belum sampai karena mungkin kitanya yang belum baca, ya, seperti itu. Nah kemudian yang kelima, ini saya tekankan di sini, perbedaan fikih dalam amal ibadah tidak perlu dipertentangkan, diperdebatkan terlalu tajam dan berlebihan, apalagi sampai menimbulkan perselisihan. Itulah kita adalah jangan terlalu fokus itu, kecuali untuk kepentingan kajian ilmiah. Udah biarin yang debat-debat gitu mah itu bagian mahasiswa yang kuliah gitu ya. Jadi kalau kita cukup memahami saja. Nah ini kenapa? Ini Pak nih yang dikhawatirkan. Hal ini dikhawatirkan akan merusak amal ibadah itu sendiri secara etika. Jadi kita memperdebatkan fikih ternyata malah merusak amalnya, gitu ya. Kita nih sholat udah bagus, pas lihat yang sebelah, gitu ya, tasahudnya gerak-gerak. Nah, gitu.
wah ini dalilnya lemah nih, ini bid'ah nih, gitu kan. Itu sholatnya rusak gitu ya. Jadi hati-hati. Jadi justru perdebatan fikih ini salah-salah bisa merusak amal kita seperti itu. Jadi misalnya ini nggak kunut nih subuh. Padahal kita lagi sholat gitu. Kok jadi mikirin orang lain? Nah, artinya merusak. Nah, itulah makanya hati-hati ya. Hati-hati di dalam memperdebatkan fikih, jangan sampai merusak amal ibadah kita. Jadi kalau saya mencoba selama ini sudah mencoba, yaitu tadi kita mencoba melihat fikih ini dari sifat Rahman dan Rahim. Jadi selama orang itu sudah sholat, ya udahlah insya Allah dia akan mendapat kebaikan. Masa sih ada orang sholat masuk neraka kan gitu ya? Walaupun seburuk apapun dia sholat, gitu. Kalau saya berkeyakinan pasti dia akan mendapat hadiah dari Allah. Seburuk apapun sholat dan yang dia lakukan, gitu. Nah ini Rahman Rahimnya Allah. Tapi kalau kita melihat sifat adilnya Allah, nah itu akan susah. Dan kita nih di akhirat, Bapak dan Ibu sekalian, itu yang diharapkan bukan keadilan Allah. Yang diharapkan adalah Rahman dan Rahimnya Allah. Karena kalau sifat adilnya Allah, peluang kita masuk surga tipis. Sholat, kalau mau adil dicek nanti, sholatnya sah nggak? Syarat rukunnya itu enggak. Puasa, puasa dicek gitu. Tapi kita maunya mendapat rahmat Allah, kita puasa mudah-mudahan dapat rahmat Allah. Nah itu sebagai pengantar. Nah kemudian ini puasa, pengertian puasa, saya kira ini sudah biasa, menahan sesuatu dari yang membatalkan gitu ya, dari siang hari sampai terbenam matahari, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah ini, jadi terbit fajar sampai terbenam matahari, saya kira di kita sudah gampang karena sudah dikonversi dengan jam. Nah itu dikonversi dengan jam, dan saya kira kita yang tidak punya ilmu, udahlah ikutin aja gitu. Karena di Kementerian Agama pun itu sudah dilakukan oleh para ahlinya. Nah kemudian sampai terbenam matahari. Nah walaupun kalau di Syiah puasanya agak lebih malam, Pak. Kalau di kita sampai terbenam matahari buka. Nah kalau ada Syiah itu sampai hilang mega merah. Nah, gitu ya. Jadi mungkin menjelang Isya bukanya. Nah itu Syiah. Nah kemudian ini rukun puasa, ini niat. Niat ini ada yang menyebut rukun, ada yang menyebut syarat. Artinya sama-sama aja wajib ya. Bapak dan Ibu sekalian, ini perlu kita garis bawahi. Niat ini kalau puasanya puasa wajib dibaca malam hari. Jadi ibu-ibu ini yang bayar utang, Bu, itu niat puasanya harus malam hari sebelum terbit fajar, minimal menjelang subuh gitu. Tapi kalau puasa sunnah boleh siang hari. Jadi kalau misalnya sudah duhur kita ternyata belum makan, nah kita ya udah niat puasa Senin aja, itu boleh. Tapi kalau sudah duhur kita belum makan, ibu-ibu niat qodho yang ketinggalan di bulan Ramadan itu nggak bisa gitu, karena niat yang wajib itu harus sebelum subuh gitu. Kalau niat puasa wajib, kalau puasa sunnah boleh. Nah niat ini kata para ulama karena puasa ini wajib niat, jadi kalau malamnya tidak niat maka puasanya tidak sah, tapi nggak boleh dibatalin. Ini makanya di kita ini bagus dibudayakan selesai sholat taraweh membaca niat bareng-bareng kan. Nah ada ulama yang ngasih solusi niat untuk 1 bulan. Ini saya tuliskan di sini, sebenarnya 8 niatnya ada beberapa ya. Nawaitu shauma syahri Ramadan kullihi lillahi ta'ala. Itu jadi untuk lebih hati-hati Bapak dan Ibu sekalian, nanti pas sahur ya menjelang subuh di puasa pertama baca niat ini.
nawaitu shauma syahri Ramadan kullihi lillahi ta'ala. Saya berniat puasa selama 1 bulan penuh pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Ini dibaca pas malam pertama puasa. Gitu. Jadi supaya takutnya lupa, nanti lupa pas malam di lain ada yang lupa, ini sudah ditutup katanya dengan niat yang. Lalu ada niat yang per hari, ini yang biasa ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Ini biasanya suka berantem di sini nih. Ada yang dona, ada yang doni, dona-doni. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bisa Ramadhana, bisa Ramadhani. Kalau saya ngambil yang Ramadhani gitu ya. Itu perdebatan di bidang nahwu. Adalah kita intinya bisa Ramadhana, Ramadhani gitu ya. Itu di situ perdebatan di dalam tata bahasa Arab. Kemudian menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Saya kira tidak ada masalah di sini. Kemudian syarat orang yang wajib puasa, nah ini muslim, baligh, kemudian berakal. Nah, berakal. Maka kalau hilang akal, ya kalau hilang akal, ada orang gila sebentar, maka puasanya otomatis batal gitu. Tapi kalau pingsan, akalnya hilang nggak? Kalau pingsan, akalnya hilang nggak? Iya, hilang nggak itu tertentu nggak? Ya, kalau pingsan tidak. Gitu. Jadi pingsan itu dia seperti tidur ya, dia seperti tidur. Artinya akalnya memang ya cuma nggak berfungsi aja mungkin gitu ya. Jadi, nah ini, jadi kalau yang gila sebentar maka kemudian dia batal puasanya. Memiliki kemampuan dan kesehatan untuk berpuasa, tidak sedang haid atau nifas. Nah ini itu syarat wajib puasa. Nah kemudian yang membatalkan puasa, ini sebenarnya mengingatkan aja ya, kita kan sudah biasa makan dan minum dengan sengaja. Nah, kemudian ini memasukkan suatu benda ke dalam anggota tubuh yang berlubang dengan sengaja. Memasukkan sesuatu ke dalam anggota tubuh yang berlubang. Ada beberapa lubang kan di tubuh kita. Itu hati-hati Pak, jangan memasukkan benda terlalu dalam ke dalam lubang ketika sedang puasa. Jadi hindari misalnya korek kuping. Udahlah jangan. Nah, iya mohon maaf, ngupil juga jangan terlalu dalam, Pak. Gitu ya. Jadi makanya kata para ulama begitu. Jadi ngupil itu di luar-luar aja, jangan terlalu masuk, karena memasukkan suatu benda ke dalam anggota tubuh takutnya itu dianggap batal gitu. Korek kuping ke dalam gitu kan, itu sebaiknya dihindari. Nah, nah kalau tetes mata itu kan bukan di lubang, dia sebenarnya. Jadi kayak misalnya suntik, sebenarnya kan suntik juga lubang juga ya. Tapi yang disebut itu lubang-lubang itu lubang yang besar-besar ini Pak. Jadi hidung, kemudian dari sini, di sini, gitu kan. Kemudian yang bawah, ya. Iya, ya lubang-lubang yang alami yang relatif besar ya. Nah makanya nanti kalau disuntik bagaimana gitu ya? Kalau disuntik kemarin itu kan perdebatannya ketika vaksin ya, vaksin COVID itu kan Ramadan. Nah ini memang di sini ada ikhtilaf, ada yang mengatakan batal, ada yang tidak batal, gitu ya. Jadi kenapa batal? Karena memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Ada yang mengatakan tidak batal karena memasukkan sesuatu ke dalam tubuh bukan pada lubang. Disuntik itu kan ke kulit, ya bukan lubang yang biasa yang kelihatan secara kasat mata. Nah, dan yang mengatakan tidak batal pun selama suntikannya itu adalah untuk obat. Tapi kalau suntikannya untuk vitamin sepakat batal. Jadi kalau disuntik untuk menambah vitamin gitu ya, bukan karena mengobati, maka itu batal.
Ya, ya kalau infusnya tergantung. Kalau misalnya infusnya untuk menambah energi, nah itu batal Pak. Gitu. Tapi kalau memang sakit, nah itu kan itu tidak masalah. Kalau ngambil pendapat yang tidak masalah. Nah itu. Jadi saya kira kalau untuk obat itu ngambil aja lah pendapat yang tidak batal ya, selama itu untuk pengobatan. Nah itu. Kemudian yang ketiga, muntah dengan sengaja. Ini kemudian mengeluarkan air mani atau sperma istimna dengan sengaja. Nah, tapi kalau tidak sengaja keluar karena mimpi, nah itu kan itu tidak batal. Tapi kalau sengaja batal. Kemudian berhubungan suami istri, ini haid dan nifas. Saya kira ini berhubungan. Jadi yang membatalkan puasa itu mohon maaf berhubungan intimnya. Gitu ya. Tapi kalau mencium pasangan itu nggak batal, asal ya jangan kelanjutan. Jadi dan tidak ada syahwat yang bergejolak seperti itu. Jadi kalau hanya mencium itu tidak masalah. Dulu pernah Rasulullah itu kan didatangin orang yang pertama mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya mencium istri saya sedang puasa batal nggak? Kata Rasulullah nggak batal. Tapi datang satu orang lagi, Rasulullah saya mencium istri saya batal nggak? Batal. Lalu ditanya kenapa beda? Yang pertama yang nggak batal itu yang datang udah sepuh katanya. Jadi kata Rasulullah mencium istrinya nggak batal. Ini yang satu ini masih muda gitu ya. Jadi mencium istri saya batal nggak batal kata Rasulullah. Jadi biasanya kalau yang masih muda, nah takutnya keterusan gitu ya. Maka kemudian beda. Itu ada hadis yang seperti itu. Jadi berhubungan suami istri. Nah berhubungan suami istri ini kan membatalkan puasa. Kadang-kadang ada pertanyaan yang iseng. Ini kan udah ini semua ya, udah sepuh semua. Katanya kalau buka puasa dibatalinya pakai hubungan suami istri boleh nggak? Kayak nggak ada air aja yang minum, gitu kan? Jadi bukan takjilnya pakai hubungan suami istri, gitu. Boleh nggak seperti itu? Gimana Pak? Boleh nggak Pak? Ya, jadi ya memang kalau fikih kan hayalannya ke sana sini kalau fikih itu begitu. Gitu ya. Jadi ya itu kan kalau memang kondisinya memang tidak ada makanan sama sekali ya sebenarnya nggak jadi masalah. Kemudian haid dan nifas. Nah ini haid ini dilihat biasa berapa hari ya. Jadi kalau biasa 7 hari maka hari yang ke-8 adalah istihadah. Jadi kalau biasanya haidnya 7 hari, ini sudah 10 hari masih haid, nggak puasa aja itu jangan. Biasanya haid 7 hari, sudah 8 hari masih haid, itu istihadah. Artinya darah istihadah itu darah penyakit, bukan darah haid. Maka di situ sudah wajib kembali puasa. Jadi dibersihkan lalu puasa, nanti keluar nggak apa-apa. Itu namanya istihadah. Ya. Itu terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian amalan-amalan sunnah, nah ini banyak, sebenarnya banyak ya, ini ada beberapa saja yang disampaikan. Makan sahur dan mengakhirkannya sampai menjelang terbit fajar. Jadi sahur itu sunnahnya memang sudah mendekati subuh. Jadi sahurnya jangan terlalu malam, Bapak dan Ibu sekalian. Sahur jam 1 misalnya gitu kan. Jam 2 kabar lagi. Jadi sahur itu ya itu tadi batas akhirnya kalau Rasulullah selesai makan itu sekitar baca 50 ayat subuh. Artinya berarti menjelang imsak. Jadi kalau misalnya subuh 4:30 ya sahur kita mulai makan bisa lah 3:30 atau jam 4 kurang seperempat gitu ya. Jadi jangan mulai jam 2 makannya. Itu sahur sunnah tapi ya. Mengakhirkannya sampai menjelang terbit fajar. Kemudian yang kedua, menyegerakan berbuka jika diketahui matahari telah terbenam. Nah ini, tapi saya rasa ini sudah biasa lah di kita. Kalau perjalanan jauh juga sudah menyiapkan untuk berbuka ya. Berdoa menjelang berbuka puasa. Nah tadi ya, jadi Bapak Ibu sekalian, nanti jangan resah. Doanya itu apalah gitu ya. Allahumma lakasumtu itu doanya enggak sahih, begini begitu gini.
nggak usah lah, itu kan fadhailul amal, dibaca aja. Jadi begini Bapak dan Ibu sekalian, fikih ini kalau yang sudah biasa kita lakukan tidak perlu dirubah, bikin kacau. Karena dengan usia kita segini ya, udahlah baca, daripada baca doa puasa yang baru nggak hafal-hafal kan gitu kan, udah aja yang kita hafal di TPA dulu kan, Allahumma lakasumtu, itu juga ada dalilnya gitu. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Nah, ini walaupun memang ada di hadis sahih yang lain, tapi tidak masalah gitu ya. Jadi yang sudah hafal itu udah jangan dirubah Bu, gitu ya, susah kalau ininya. Kayak misalnya doa iftitah, kita yang hafal dari kecil kan apa yang populer? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Itu aja udah hafalkan aja itu, gitu ya. Kalau misalnya ada Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Nah, itu ada yang begitu. Kalau dihafal, mau dihafal ya silakan. Tapi kalau yang gitu ya yang dari kecil aja sudah, tidak perlu dirubah. Nanti malah ibadahnya yang jadi kacau, itu lebih parah lagi. Ya udah yang fikih yang biasa. Berbuka dengan sesuatu sekalipun dengan sebutir kurma atau seteguk air. Nah, ini jadi berbuka walau jur'atan minal ma, walaupun dengan air seteguk ya. Nah, kemudian ini yang kelima, mandi wajib disebabkan janabah itu disunatkan sebelum terbit fajar. Tapi kalaupun sudah adzan subuh kita masih junub, itu nggak masalah, gitu ya. Tapi lebih baik, jadi pas masuk subuh itu sudah bersih, gitu ya, seperti ini. Kemudian meninggalkan perbuatan di mana para ulama berbeda pendapat, apakah perbuatan tersebut membatalkan puasa atau tidak. Kemudian memelihara sikap, tingkah laku dan perkataan, memperbanyak membaca dan mendalami Al-Quran, kemudian melakukan i'tikaf di masjid. Ya, walaupun katanya lagi-lagi kan ada yang mengkritik juga, i'tikaf yang kita lakukan tidak sesuai dengan zaman Rasulullah. Ini kadang-kadang bingung, ibadah semua tuh nggak sesuai dengan zaman Rasulullah. Kalau nggak sesuai ini kita mencontoh siapa? Logikanya kan begitu ya. Gitu. Jadi ininya nggak sesuai. Ya, walaupun kita berusaha. Karena i'tikaf pada masa Rasulullah itu bagaimana Pak? Bu, kalau i'tikaf zaman Rasulullah. Ya. Kalau i'tikaf zaman Rasulullah itu standby di masjid 24 jam. Itu kalau i'tikaf di wiki. Nah, kalau kita kan i'tikafnya biasanya malam ya. Malam 10 terakhir gitu ya itu. Nah, kalau di fikih-fikih atau pada masa Rasulullah i'tikafnya itu di masjid 24 jam. Makanya biasanya di masjid Rasulullah itu dulu itu kadang-kadang ada ini kelambu itu yang kayak tempat tidur itu ya, gitu ya. Jadi itu ada tempat-tempat begitu, kain kelambu yang tenda-tenda yang seperti tenda-tenda itu. Kalau baca di hadis itu gitu. Jadi ada tenda-tenda itu tempat tidur di situ, para wanita di situ. Jadi ditutup pakai kain, jadi nggak kelihatan. Nah, itu di masjid Rasulullah dulu begitu kalau i'tikaf. Jadi siang malam ada di masjid seperti itu. Lalu apakah kita salah hanya malam hari? Yang nggak salah, gitu ya. Itu tadi, kita ini kan persentase ibadah kita ini mungkin ya zaman Rasulullah fullnya seperti itu. Ya kita paling tidak ya sekian persennya gitu kan. Karena kalau mengikut full Rasulullah ya memang bagus, tapi agak berat bagi kita kadangnya. Nah, ini i'tikaf. Nah, kemudian yang dimakruhkan ketika puasa. Nah, ini puasa siang dan malam tanpa berbuka, ada yang memakruhkan, ada yang haram. Shaumul wisol. Biasanya dulu kalau di beberapa pesantren itu ada puasa yang shaum wisol ini, misalnya 3 hari, 7 hari. Tapi itu ilmu hikmah ya, itu harus bimbingan guru. Nah, tapi kalau dalam fikih, dalam ulama fikih ya itu makruh, nggak boleh. Tapi dalam hal-hal tertentu biasanya yang ilmu hikmah itu ada yang prosesnya seperti ini. Jadi puasa sampai misalnya 3 hari nggak makan nggak minum, atau 7 hari gitu. Jadi itu ilmu hikmah. Tapi sekarang udah jarang gitu ya. Gak usahlah kita ikut syariat yang jelas saja.
Kemudian melakukan perbuatan yang akan membangkitkan nafsu syahwat. Nah ini mencicipi dan mengunyah makanan tanpa ada alasan. Jadi kalau kita masak, nah terutama ibu itu boleh mencicipi, tapi mencicipi jangan ditelan gitu ya, 1 sendok bisa ditelan, bukan. Mencicipi itu ke lidah lalu dikeluarkan lagi. Atau kalau misalnya daging itu bisa digigit. Ini udah empuk belum? Atau ditesnya pakai tangan, tapi teksturnya kalau pakai ini. Jadi jangan ditelan, dagingnya sepotong ditelan gitu. Ya itu batal. Jadi mencicipi itu maksudnya sama lidah. Nah, kalau tidak ada kepentingan maka itu makruh gitu ya. Kemudian mencium wangi-wangian secara berlebihan. Nah ini kalau saya dengarkan dari pakar kesehatan itu, kita ini kan suka sesuatu ya, bau-bau yang seperti itu. Tapi kalau terlalu kita ini berlebih-lebihan juga, itu ada masalah juga Pak, gitu ya. Jadi maunya dihisap terus misalnya gitu kan. Nah itu kesananya bermasalah. Jadi mencium wangian secara berlebihan itu juga dimakruhkan. Kemudian mandi berulang-ulang, terlalu banyak tidur. Nah ini berbekam. Nah berbekam ini ada yang membolehkan, ada yang tidak ketika puasa. Menggosok gigi setelah tergelincir matahari. Dalam madhab Syafi'i itu setelah tergelincir matahari itu dimakruhkan kumur-kumur, apalagi menggosok gigi. Maka dalam fikih madhab Syafi'i kalau wudu pada saat duhur ketika puasa maka tidak perlu kumur-kumur gitu. Jadi kumur-kumur kalau subuh masih boleh ya. Jadi tapi kalau sudah tergelincir matahari artinya sholat duhur, nah itu sebaiknya dihindari. Kemudian hal lain yang dapat mendekatkan kepada batalnya puasa atau mengurangi nilai kualitas puasa. Nah kemudian beberapa ulur syar'i, saya kira ini udah biasa ya, melakukan perjalanan jauh yang mengakibatkan kepayahan. Ini nanti ada ulama yang pakai ukuran, ada yang tidak. Jadi ukuran kepayahan, karena ukuran kepayahan sekarang ini udah beda. Kalau bapak dan ibu pergi ke atau pulang ya dari Jakarta Pusat, kalau sore itu kan bisa nyampe ke sini, pulang jam 4 bisa nyampe nyampe jam 9. Itu padahal dari Blok M atau dari Jakarta Pusat gitu ke sini. Tapi kalau kita berangkat ke Jogja naik pesawat gitu ya, itu udah nyaman. Kemudian hanya paling setengah jam ya ke Jogja, 1 jam gitu. Jadi ternyata definisi kepayahan zaman sekarang itu berubah juga. Kita mau ke Jogja, itu yang payah itu dari sini ke bandaranya justru kadang-kadang kan gitu ya. Dari bandara ke Jogjanya tidak masalahnya, makanya ukurannya adalah kepayahan seperti itu. Ada juga yang lebih longgar lagi, pokoknya selama itu namanya perjalanan yang bukan maksiat, nggak boleh tidak untuk berpuasa. Ada lagi yang lebih ini lagi, sebentar, ada internet ya. Nah ini, jadi perjalanan jauh gitu ya, perjalanan jauh yang mengakibatkan kepayahan, kemudian sakit yang diduga kuat akan bertambah parah, nah maka itu boleh diqodho. Bahkan ini Pak, kalau dalam madhab Hanafi ya, tapi di kita nggak lazim. Itu kalau ada yang menyebabkan udzur, misalnya kita sakit atau dalam perjalanan. Dalam pendapat madhab Hanafi, yang wajib itu nggak puasa. Tuh aneh kan ya? Ya memang begitu, kalau ini agak-agak nyeleneh ya. Tapi memang ijtihadnya begitu. Jadi kalau kita dalam perjalanan, kalau madhab Hanafi justru yang wajib itu nggak puasa, gitu. Karena rukhsah bagi mereka itulah yang menjadi hukum. Gitu. Kalau di kita madhab Syafi'i, rukhsah itu adalah keringanan, boleh diambil, boleh tidak, seperti itu. Sakit, nah ini kemudian dalam keadaan hamil atau menyusui apabila khawatir terhadap diri atau anaknya. Kalau saya puasa, saya akan sakit karena menyusui atau anak saya yang sakit, gitu ya.
Kemudian orang yang sudah sepuh dan tidak mampu berpuasa. Nah ini sebenarnya sih tergantung kebiasaan. Kalau saya lihat dulu di kampung-kampung itu kan orang tua 90 tahun juga kuat, biasa ya puasa karena memang dari kecil. Tapi saya menemukan ada juga orang tua yang kenapa nggak berpuasa, usianya padahal misalnya 70 gitu kan, katanya udah nggak kuat puasa gitu ya. Tapi saya di kampung dulu tuh menemukan nenek-nenek itu rata-rata ya 90, 95 itu puasa gitu ya, kuat-kuat. Jadi mungkin tergantung kebiasaan. Kemudian yang dalam keadaan lapar dan haus yang membahayakan, orang yang sedang berada di medan perang. Nah kemudian yang membatalkan puasa dan wajib qadha, ini yang batalnya batal biasa, memasukkan benda ke dalam anggota tubuh, tertelan air ketika berkumur, muntah, mengeluarkan sperma dengan sengaja, melanjutkan makan dan minum ketika salah perkiraan waktu sahur. Nah ini Pak, mohon maaf nanti ada lagi-lagi ya kalau ada yang viral. Jadi ketika kita misalnya sedang sahur, lalu adzan subuh, kita ini lagi nyuap, lagi makan atau lagi minum, lalu adzan subuh, itu sebenarnya jadi ketika adzan itu harus langsung berhenti. Itu ada yang sebenarnya salah paham, ada salah paham itu karena di hadisnya itu kalau adzan yang pertama itu adzan awal gitu, kalau adzan yang kedua itu adzan subuh. Nah ada ustadz yang ceramah itu kalau sedang makan atau minum lalu berkumandang adzan subuh, selesaikan aja gitu, selesaikan aja makannya, katanya begitu. Jadi jangan kalau sudah adzan subuh maka berhenti gitu ya, berhenti itu tidak boleh dilanjutkan. Kalau minum ya udah berhenti seperti itu. Ada ceramahnya, bisa cek di YouTube lah kepada ibu sekalian. Nah yang seperti itu. Kemudian menelan dahak secara sengaja. Nah ini menurut pendapat Madzhab Hambali dan Madzhab Syafi'i. Jadi kalau membuang ludah, ini lagi ya. Ini kalau ini kan ikhtilaf, dahak itu yang masih di dalam ya. Ini kalau membuang ludah, mohon maaf, itu jangan sampai yang sudah ini kan suka ada di luar, jangan dimasukin lagi. Itu batal puasa karena dia sudah ada di luar gitu. Tapi kalau ludah yang di dalam, nah itu tidak masalah telan. Tapi kalau sudah keluar kemudian diambilnya, makanya kalau membuang ludah ketika puasa ya harus betul-betul bersih, yang di luarnya itu tidak masuk ke dalam lagi. Kemudian ada yang wajib qadha dan kafarat. Nah ini berhubungan suami istri, ini hadisnya udah populer ya. Kemudian orang yang tidak berpuasa membatalkan puasa tanpa ada alasan yang dibenarkan menurut syariat, dan ini dosanya sangat besar ya. Jadi kemudian ini kafaratnya ada di situ, nanti tinggal dibaca. Kemudian orang yang batal puasa kemudian wajib qadha dan fidyah. Ibu hamil atau menyusui yang sangat khawatir terhadap diri dan bayinya. Orang yang masih, nah ini menurut jumhur ulama, orang yang masih punya hutang puasa dan belum sempat mengqadha lalu masuk bulan Ramadan berikutnya, maka wajib qadha dan fidyah. Sebenarnya fidyahnya itu hukuman. Kalau dalam fikih itu hukuman, maka kemudian para ulama memfatwakan ini. Jadi di samping qadha, fidyah gitu ya. Tidak puasa dan wajib fidyah. Tidak puasa tapi tidak wajib qadha. Orang lanjut usia yang sudah tidak kuat berpuasa, orang yang sakit sepanjang hidup dan tidak kuat untuk berpuasa, intinya yang sudah tidak memungkinkan puasa lagi. Nah ini ukuran fidyah saya kira bisa dilihat ya, dalam Madzhab Hanafi itu sekitar 1,375 kg atau 1,9 kg per hari puasa gitu ya. Nah kalau dalam Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali itu adalah sekitar 2,75 kg. Nah ini perbedaan. Nah dulu mungkin saya pernah menjelaskan kenapa berbeda menjadi kilogram, karena ukuran pada masa Nabi itu bukan kilo, ukurannya adalah wadah. Mud dan so itu wadah Pak, kayak literan minyak tanah yang zaman dulu itu.
Jadi ketika kurma dimasukkan ke dalam wadah itu berapa kilo? Itu kan tergantung kurmanya. Kalau kurma kering ringan kan, lebih ringan. Tapi kurma berat, kurma basah bisa lebih berat. Makanya ukuran mud dan so itu akan berbeda-beda. Kesininya nanti perbedaan zakat fitrah, Pak. Ini mulai lagi-lagi digugat lagi. Salah di Indonesia ini, zakat fitrahnya kok 2,5 kilo katanya gitu kan. Mestinya bukan 2,5 kilo, ada hitungannya gitu kan, harusnya 3,5 kilo kurang lebih seperti itu. Jadi itu adalah perbedaan perhitungan gitu ya, dan itu adalah fikih. Nah, fikih itu jangan terlalu ngegas gitu. Jadi fikih itu lihatlah dari Rahman dan Rahimnya Allah, gitu aja lah. Gitu ya. Kalau ya saya pribadi berusaha ya udah beberapa waktu ini gitu kan, kita belajar fikih ini kita coba pakai dari pintu Rahman Rahimnya Allah, jangan dari pintu keadilan. Kalau pintu keadilan ya memang kalau nggak begini ya begitu, gitu, seperti itu. Tapi kalau Rahman dan Rahimnya Allah, ya orang sholat ya salah-salah sedikit ya nantilah kita belajar sama-sama, nanti kita robah gitu kan, seperti itu. Mungkin itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan menambah ilmu dan keberkahan untuk kita semua. Dan yang terpenting ini ada beberapa hari lagi kita melihat Ramadan dari sisi rohani ya. Mudah-mudahan sisi duniawinya tidak dominan gitu ya, sisi duniawinya tidak dominan. Jadi yang dilihat sisi rohani sehingga kita bergembira secara rohani gitu ya, bergembira secara rohani. Nah, ini yang disebutkan di dalam hadis. Itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.